Jadi Ernest ngajarin nggak lucu. Enggak, bukan gimana. Enggak. Waktunya anjay. Gitu loh, Tapi- mendobrak batasan gitu. Jujur ya, Mar, suaramu jelek, Mar. Iya, iya. Kembali lagi di Geger. Rigen Jegel, Gor. Emang lu direkam itu? Udah. Langsung main ini mah. Oh, enggak lah. Kemal Palepi. Oh, siap. Pertanyaan pertama dari kita. Oh, langsung gitu. Langsung. Iya. Ngobrol-ngobrol. Nggak ada ngobrol-ngobrol. Ada ngobrol-ngobrol. Pertanyaan pertama lu harus Gitu. jawab dengan Iya. cepat. Oke. Sebenarnya lu tuh mau kemana arah tujuannya? Iya. Mau kemana? Iya. Mekah. Subhanallah. Sama kayak ngundang Aldi Taher. Sama kayak Aldi Taher. Udah Gimana jawabannya. lu? Lurus banget gitu jawabannya gitu. ANJ AY. ANJ AY. Gitu. Aye to the bone. Udah mulai bisa gua. ANJ Aya enggak? ANJ Aya enggak? ANJ Aya Ayo lah, lah, masa enggak gitu. Enggak ya serius pertanyaan Iya. ini kok arahnya mau Apa? kemana? Mau Karena kemana? secara karir komika iya. Rapper. Iya. Iya. YouTuber. Iya. Iya. Director. Iya. Iya. Pemain Aktor. film. Iya. Iya. Iya, bisnis kan? Bisnis sepatu. Iya. Iya. Nyanyi aja lu ada band. Iya. Ada Iya. Popang itu Gania, kan. Gania. Ya, bener. Terus Benar. Sekarang apa tinggal di apartemen setan. kenapa? Gua kan gelap-gelap gitu. Iya. Iya bukan apartemen setan namanya, apartemen yang ada setannya. Iya, kebetulan Iya. setannya saya. Iya. Iya. Coba deh Mal, jujur-jujuran aja. Jujur-jujuran. Ini, goalsmu apa? Goalsnya itu menguasai segala bidang. Gitu loh. Jadi itu pengen maksudnya tuh jadi kalau misalkan yang di sini mentok bisa pindah sini gitu loh. Misalkan nanti lu udah mentok di tema Indonesia Tema nih. Indonesia. Kan bingung mau kemana nih. Nggak ada kapasitas lain, nggak Iya. ada kemampuan lain. Nah, kalau gua mentok di tema Indonesia jadi host, gua masih bisa cari duit di lain gitu. Oh. Dia nulis film gitu. juga. Film Iya, juga iya. Nulis. Terus banyak lah dia Banyak, semua tuh. banyak, tapi nggak lu sukses takut, semua. Iya makanya nggak takut jadi nggak fokus gitu Iya. kan karena banyak kan. Bener, karena jujur Iya. ini aja ya. Sebagai director, gimana sih caranya jadi director yang filmnya gak laku tuh gimana rasanya? Gampang gitu. Iya, Apa maksudnya sih judulnya? Judulnya? Abdullah Pak Kemal, Takesi, kakak saya. Abdullah Takesi, YouTubers. YouTubers, YouTubers. Ya, Ini itu aja jagoan sih. instan bukan ya? Jagoan Bukan, instan. jagoan instan tuh Fajar Bustomi. Oh, tapi lu Sutradara sebagai pemain pemain utama, Iya, tapi Iya. gimana makanya akhirnya jadi nggak fokus gitu. Sebenarnya nggak fokus, bukan yang jadi nggak fokus. Kebetulan tuh aku tuh ini Gel, anaknya multitasking dari Oke. dulu. Karena multitasking itu bisa ngerjain banyak hal sekaligus. Dulu waktu SMA aja tuh eskul ikutnya banyak gitu. Basket. Basket, OSIS gabung. OSIS Dulu gabung. waktu SMP malah pernah masuk akselerasi percepatan 2 tahun 2 tahun serius? sekolah, Oh, tapi gitu? nggak kuat keluar karena Jadi lebih 3 tahun juga. Iya, lebih milih jadi pemain basket karena kan masa SMP tuh jadi atlet basket lebih panjang 3 tahun daripada. Jadi kalau misalkan ditanya senior, oh masih SMP bang, itu tuh keren banget bisa masuk timnas Kalimantan Timur masih SMP tuh keren. Makanya aku keluar gara-gara itu. Lu pernah masuk timnas? Enggak, maksud tim Kalimantan. Popnas, Kejurnas, Popda, kayak gitu-gitu, Iya, tapi Kejurda dia main. kalau main basket tuh Samarinda. lihat story-nya dia tuh maksudnya bagus, tembakannya bagus, pergerakannya bagus. Oke, ngerti. Tapi serius. tapi bener ini. Iya. kata Uus apa Lebih jagoan dia. artis Uus yang paling jago. Enggak lah. Enggak, tapi abis itu kalau collab sama Bang Denny Sumargo katanya gua paling jago. Kata Deddy Sumargo. Katanya begitu. Tapi Ya masih- ini mah biar eh. berantem aja sih. Gak tahu gue ya. Sama Ya. Augie apa kata Augie? Bagus. Ya bagus-bagus aja, maksudnya Mas Ogi, Uus semua yang bagus-bagus main basket. Emang kayaknya dari dulu emang suka basket aja gitu. Oh. Orang sampai dipilih Popnas, Popda Sama Popmi. Ya. Kopi kalau pakai es jadinya pop ice gak kak? Ya. Lucu banget dah lu ah. Itu bercandaan TikTok tuh. Iya tuh. Nanti hamil jualan pop ice gitu. Iya. Yang kayak iya. Gitu. Popmi kalau nyanyi jadi project pop nggak kak? Ya. Itu baru dengar gua, ini baru dengar gua. Ini baru dengar gua kalau ini. Yang mana? TikTok siapa ya? Gak ada, Itu jokes lu. Jokes lu, kenapa Itu. harus ngakuin orang? Iya, kalau masalah tentang stand up comedy itu sebenarnya
Kan gue tuh kuliah di IKJ ya, Institut Kesenian Jakarta. Jadi waktu itu lagi monolog semester 6. Jadi di IKJ itu kalau jurusan teater selalu ada monolog, latihan namanya kucing hitam. Ngapalin 9 lembar naskah, itu nggak boleh salah gitu. Harus Harus sama, kalau salah nggak lulus gitu. Nah waktu pas monolog itu pas banget stand up comedy lagi booming. Jadi sebenarnya datang ke comedy cafe itu latihan untuk ujian itu. Sebenarnya ya, cuma kebetulan ada ke Kompas TV gitu. Kebetulan Datang nama ke Metro Comedy TV. Cafe. Datang ke comedy cafe, ada Radit, ada Panji di situ. Nah, kebetulan pas stand up di situ tadinya latihan itu bareng sama anak IKJ yang lain. Datang ke situ kebetulan ngomongnya emang bokep-bokepan gitu, ada 2 tuh yang lucu waktu itu. Gue sama Mongol berdua. Nah, Mongol ke Metro TV, gue diajakin audisi Kompas TV. Ya pokoknya gitulah. Jadi sebenarnya kalau stand up comedy itu hoki sih. Oh, nggak sengaja? Nggak sengaja, dan pas ikut stand up pun minggu pertama langsung zona bawah kan. Oh, langsung bottom 3? Langsung bottom 3, hampir tereliminasi juga tuh. Untung ada Agung Mutifamor tuh. Kalau Agung Mutifamor yang keluar. Iya, kalau enggak gue yang keluar itu pasti. Karena gue minggu pertama aja tuh nggak lucu. Masih kepikiran ujian gitu. Maksudnya minggu pertama tuh nggak lucu. Plus di situ tuh gue inget banget mentor gue tuh Adriano Kolbi sama Ernest Prakasa kan. Gue tuh kan materinya waktu di Comedy Cafe emang udah absurd juga gitu. Di situ tuh dia bilang nggak bisa stand up kayak gini gitu. Jadi harus berstruktur, harus bener, harus setup punchline. Gue kan kayak gimana caranya? Terus akhirnya gue nulis bener materi yang bener gitu, malah nggak lucu. Oh, show pertama tuh nulis materi yang lurus? Yang lurus, yang Ernest ngajarin gitu. Iya. Nggak lucu malah gue. Jadi Ernest ngajarin nggak lucu? Enggak, bukan gimana? Enggak, Ernest itu bagus. Ernest tuh ngajarin yang bener. Yang benar. Guanya nggak bisa menerapkan yang benar gitu. Tapi memang tidak pas denganmu. Tidak pas dengan. Ya tapi beneran Ernest. Tukang framing. Enggak. Kalian kan nggak cuma Ernest, Adri juga kan? Adri juga. Pokoknya ingat banget gue, mentor gue tuh selalu Adri dan Ernest. Berarti Adri dan Ernest yang bikin kok nggak lucu. Bangsat. Iya, gimana kita lihat aja Ernest lucunya main film aja kok. Enggak bercanda. Ernest tahu itu bercanda. Ernest tahu kok itu bercanda. Ernest tahu kok. Oh, berarti setelah dari situ, akhirnya kok setelah itu bottom 3, besoknya udah nulis, maksudnya udah nulis. Udah tampil jadi diri lu aja udah. Iya, karena apa namanya kan pertama itu mau ada ujian juga kan. Terus habis itu kan harus dikarantina itu. Jadi waktu bottom 3 kayak pas selanjutnya kayak udahlah nulis sendiri aja, kalaupun tereliminasi mah ya udah ujian gitu. Fokus ke ujian aja. Kalau tereliminasi mah udah. Nah, pas minggu kedua itu bener-bener caur udah bikin materi sesuka-sukanya. Itu lucu banget ternyata. Standing ovation di situ. Itu yang apa? Yang itu yang tuh narkoba tuh. Yang tawuran. Sini lu berantem lu. Wah, sayang nih sama gue. Yang kayak gitu-gitu. Ternyata itu lucu banget pada masanya. Karena kalau zaman sekarang dibawain kayaknya kurang ya. Ya semua juga gitu, Mal. Komik-komik pasti kan. Kayak nggak pernah. Berarti stand up comedian aja nih. Iya, emang susah, udah lupa ya rasanya ya. Udah enggak lah. dia masih spesial stand up. kok. Ada kok. Bawain dong materi lu yang di Holy Wings. Yuk. Si aman tuh. Gua bawain di sini satu segmen hilang. Gitu. Jadi emang apa namanya gua nggak apa-apa tampilin aja. Emang kita mau matiin karir, Bang. Tujuannya itu ya. Aduh, tujuannya itu. Enggak, berarti lu masuk kompetisi waktu itu belum ada basic stand up, bisa dibilang. Nggak ada ya. Dan tidak gabung dengan komunitas ya? Enggak sama sekali. Kan itu emang mau ujian aja. Iya. Jadi emang ikutan terus habis itu lucu. Bahkan waktu itu Bandung kan yang lebih solid gitu. Ya, maksudnya kayak lagi masanya Bandung tuh. Jakarta tuh nggak ada siapa-siapa loh. Maksudnya siapa? Gua, Eljes dulu, Jessica Parolan, Agung Motivamor, udah nggak ada lagi loh. Maksudnya di Jakarta ini emang tiga-tiganya ini emang caur aja gitu. Bukan Bandung yang bener-bener kayak Gilang Baskara, Boris Bokir, Ge Pamungkas, Randika Jamil bener. Iya, maksudnya kan Isman sama Kang Isman dulu kan ini bener-bener mereka berlima ini emang udah superstar. Ini bakal 5 besar udah mereka semua. Ternyata 5 besarnya Topeng, Surabaya gitu loh. Maksudnya emang apa gimana ya, maksudnya apa-apa itu kalau kita terlalu ambisius itu malah nggak sukses gitu. Kalau kita go on aja sukses. Makanya gue pas dibilang Jegel mau dikatain poser, ya nggak apa-apa juga selama gue go on aja gitu. Selama hidup, selama dapet ya. Justru gara-gara basket gitu-gitu. Iya, berangkat ke NBA. Maksudnya kayak gitu. Itu kan nggak ada rencana gitu. Ditampar sama Justin Bieber nggak ada. Topeng nggak bisa.
Iya. Isman nggak bisa. Pak Isman nggak bisa. Dia nggak bisa. Iya. Berarti lu nggak pernah masuk komunitas stand up? Dulu tuh sebenarnya sebelum Kompas TV kan ada sesi di mana sebelum audisi masih kayak lama gitu loh, jenjang apa sih dari Comedy Cafe ke audisi tuh lama. Itu sempet kayak berangkat ke Bekasi naik motor dulu sama Bintang BT. Gue ketemu sama Kemal pertama di ini Hang Lekir. Hang Lekir ya. Hang Lekir tuh kayaknya udah Kompas TV tuh udah lewat tuh ya. Udah lewat, udah gue juga. Gue tuh yang ngajakin juga Ajis. Ajis kan senior gue IKJ. Oh, iya, iya. 2006. Dia 2006, gue 2008. Jadi memang sebenarnya itu karena IKJ juga sih gitu. Kan Ajis yang pertama ngajak open mic yuk Bekasi gitu-gitu. Jadi sama Bintang. Dulu belum ada Awe kan. Iya. Masih gua Ajis, Bintang, terus Krisna Hareva ada dulu Kuku Iya, Krisna gitu. Hareva. Jadi itu. Jadi memang keliling Bogor, stand up open mic di Bogor gitu. Jadi bisa dibilang lu tuh bikin film segala macam tuh bukan yang orang yang kucuk-kucuk Iya. tiba-tiba jadi sutradara gitu. Udah dikaji, udah belajar. Emang lu dikaji udah Ada basic, ilmunya. ada Dari ilmunya. penulisan skrip, the writing itu udah diajarin. Gua Ajis tuh belajar di situ gitu. Jadi semua bidang yang makanya gua kan semua bidangnya rapper itu sama dengan basket tadi. Maksudnya satu benang merah Satu benang sneakers, merah, iya. benang merahnya stand up comedy dari KJ yang monolog. Terus karena gua kuliahnya teater dan ngambil kuliah minor editing dan perfilman, akhirnya ngambil jalur film. Jadi terjadi semua yang gua kerjain itu apa yang gua kerjakan di masa muda. Tadi jujur aku menunggu momen kau datang ke Geger ini karena ada satu pertanyaan yang pengen kali ku tanyain dari dulu. Apa Gil? Ini agak dalam sih Enggak pertanyaannya. apa-apa lah, sedalam apa sih kau pertanyaannya. Dulu, coba. kau tuh sempet hilang Dari dunia stand up. Iya, dari Iya. stand up Indo tuh sempet jauh gitu Mal. Ya kemana Mal? Pada saat itu tuh kayak kita tuh kehilangan sosok Kemal. Bahkan banyak spekulasi-spekulasi yang beredar bahwa Kemal nih nggak mau lagi main sama kita. Iya. Dia Lu mainnya udah milihnya main sama Yanglek, sama sama yang Reza Arab. Oke. Dulu tuh vakum karena gue ngerasa stand up gue udah nggak lucu gitu. dan lagi seneng sama dunia baru gitu. Sebenarnya tujuannya vakum itu cari keresahan baru sih. Makanya begitu balik stand up, materi ganteng-ganteng swag kenalan sama yang Lex tuh jadi materi banget Jadi materi gitu. iya. Maksudnya pada saat itu tuh udah kayak mentok nih. Maksudnya bikin materi tuh anjing mentok ya, nggak bisa kemana-mana lagi udah gitu. Harus nyari suasana baru, bidang baru supaya nggak bosan sama stand up-nya. Oke, Dan oke. ketemu Radit sama ketemu Jovi Andovi itu gara-gara Malam Minggu Miko kan. Jadi kan gue sempat bantuin Malam Minggu Miko, sempat ikutan Malam Minggu Miko juga yang jadi anak basket juga. Nah di situ kenal Andovi dan kebetulan Jovi itu dulu IKJ sama gue satu angkatan satu kelas. Oh. Jovi Alda Lopez. Yang Lex pun anak IKJ tapi junior gua. Jadi sebenarnya itu yang Lex ketemu yang Lex sama Jovi itu karena satu alma mater. Jovi itu setelah sekian lama kan dia dulu 2008 IKJ Habis itu cabut kan? cabut ke UI. Dia memang UI. kayaknya nggak kuat berkesenian makanya berhenti nge-YouTube kan. Iya, dia pakai pamit. Pamit. Dia mau Kayaknya jangan- emang nggak kuat berkesenian mungkin ya. Jadi sama Jovi itu dulu satu kelas tapi Jovi cabut ke UI fisika nuklir, yang Lex itu adik kelas gue. Oh, jadi emang sebenarnya mah satu atap lah, satu. Iya, Masih Masih berhubungan. satu tongkrongan. masih Iya, berhubungan. iya, Dan iya. diajak collab itu pun gara-gara ya udahlah mal anak IKJ, lu juga stand up, ikut aja lah. Jadi masih Ajis yang ngajak ke stand up, terus habis itu yang Lex yang ngajak bikin YouTube dan GGS dan Jovi Andovi juga. Itu jadi kayak emang temen main semua dan waktu itu YouTube itu belum populer, gua sama G yang diajak sama Jovi Andovi kan. Jadi bikin YouTubers versus comedians, kita bikin prank gitu. Tapi masih akrab sama yang Lex segala. Masih, orang baru bikin konten bareng itu. Oh. Ada yang GGS ngumpul lagi tuh Oh, semuanya. GGS 2. Enggak roasting segini kan dia mau perpisahan YouTube kan. Oh, tapi sama GGS yang roasting. Sama GGS Keren. ya. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi satu aliran lah semuanya. Jadi ini satu aliran semua ya, stand up apa. YouTube iya. Beririsan lah ya Beririsan semuanya. Dan nge-YouTube itu, kenapa waktu itu nge-YouTube kabur dari stand up, kan kita zaman stand up komedi itu, kalau kerjanya paling kalau nggak stand up off air adalah syuting film, ya kan? Atau ya TV gitu. Iya, atau nggak TV. Cuma kan gue bukan TV person gitu loh. Iya. Maksudnya gue nggak bisa nge-host kayak lu Gen, jokes-jokes industri gue paling nggak bisa gitu. Jadi, wah nggak bisa gue tuh Merendah. Merendah. nggak lucu gitu loh. Alah. Emang. Tapi padahal jujur-jujuran aja malah dia nih Iya. termasuk ya apa ya yang kalau untuk di TV tuh looknya oke gitu. Maksudnya Iya. mumpuni gitu. Ya mungkin ya, cuma kan maksudnya jadi kita nunggu kerjaan. YouTube itu adalah tempat di mana kita bisa create kerjaan Ngambil sendiri. cari sendiri kerjaannya. Iya, bisa dapat duit dari viewers, Iya. dari subscribers. Jadi
gue pikir pada saat itu gue nge-YouTube aja, mending gue jemput bola daripada nunggu bola, gitu. Betul. Akhirnya kok sibuk tuh di situ tuh. Sibuk. Terjun lah langsung. Iya, mainan baru lah di situ kan. Jadi juga banyak viewersnya, terus trafficnya bagus apa segala macam, dan kebetulan jadi banyak kerjaan gara-gara main YouTube. Dan nggak lama setelah itu YouTube-nya booming. Jadi sebenarnya stand up comedy itu gue kan termasuk generasi awal. Termasuk ya kan abis generasi Radit, Ernest, Rian langsung Boris, benar, gua gitu-gitu kan. Jadi generasi kedua. YouTube pun begitu, termasuk generasi awal. Setelah Bayuska, Chandra Lioski ini abis itu kan gua yang Lex gitu-gitu kan. Sebelum ada Ricis dan Atta Halilintar. Jadi sebenarnya kayak kalau kita bilang, oh influencer tuh yang kayak gimana sih? Ya gua dan teman-teman ini yang akhirnya bikin stand up jadi booming. Yang bikin stand up jadi booming, yang bikin YouTube jadi booming. Iya, siapa komedian absurd pertama di Indonesia? Kemal. Iya, habis itu ada Viko, habis itu ada Coki, habis itu ada Indra Frimawan, sampai akhirnya Beler, banyak lah, makin banyak kesini kan. Iya, YouTuber akhirnya siapa yang nge-YouTube pertama kali bikin lagu rap terus booming, bikin viral segala macam, ya yang Lex Arab, gua Jovi Andovi. Jadi emang kita tuh pionir sampai akhirnya ada Atta Halilintar, ada Ricis lagi ke depannya. Jadi sebenarnya kalau ditanya tadi goalsnya apa? Goalsnya adalah masuk ke bidang yang baru, dan bidang itu sukses berkat ada gue dan teman-teman gue, mungkin gitu kali ya. Jadi lu pengen jadi kayak orang pertama lah justru gitu ya. Orang pertama yang bikin sukses, booming sesuatu. Iya, bikin booming sesuatu dan akhirnya jadi trendsetter gitu. Soalnya kan gue pernah interview Giring Niji ya. Giring Niji itu kan sekarang jadi presiden game. Iya, gitu. ISPL, Indonesian Esport Premier League. Tapi bener. Nah, Giring Niji itu, gue nanya, maksudnya, bang, dia tuh ngomong kayak, sekarang main game tuh bisa kaya raya, lu bisa beli Ferrari, lu bisa beli Mustang cuma gara-gara jadi gamers, dia bilang gitu. Terus gue bilang, gimana caranya bang supaya bisa sukses main Mobile Legend atau apa? Oh nggak bisa Mal, dia bilang gitu. Karena lo telat. Kalau lu mau main Mobile Legends sudah ada Just No Limit, lu tidak akan ada Just No Limit kedua. Lu harus cari game baru dan lu harus jadi orang pertama dan paling jago di situ. Misalnya Free Fire, lu harus masuk di situ. Nah, yang gua tangkap dari situ adalah apa? Kalau kita mau sukses di suatu bidang, kita harus jadi orang pertama yang main di situ, gitu. Mau podcast, mau YouTube, mau apapun, kita harus jadi orang pertama. Jadi kita diingat, walaupun nanti udah yang sukses pasti yang lebih muda lagi kan. Betul. Cuma kita pionir. Sebagai seorang pionir gitu. Legend nih. Nah, tujuan jadi legend itu yang goals gue kayak jadi legend. Berarti Kang Isman. Kang Isman gitu. Ya Kang Isman kan legend juga jatuhnya kan. Orang pertama kan. Legend banget dia mah. Yang pertama kan 5 orang tuh Kang Isman salah satu. Berarti kayaknya orang-orang komen kayak ini episode nggak ada lucu-lucunya. Emang nggak ada lucu. Geger itu bukan tempat buat komedi. Emang ini kita menguak. Bener, banyak sekali yang komen-komen di kita, kenapa Kemal hilang dari Indonesia. Itu banyak yang komen, makanya itulah ditanyain di sini. Gitu. Ada yang komen juga pasti nih, Bang ini bintang tamunya skip deh, nggak mau nonton. Kita nggak nyari kayak gitu-gitulah. Kita kalau nggak mau nonton ya udahlah. Udah gratis. Tapi nonton lah. Udah gratis. Kalau bisa lah, Gitu. Jadi orang pertama lah gitu. Nah, kalau misalkan ditanya, sekarang gue nanya nih, lu stand up udah ngerasain, YouTuber udah ngerasain jadi YouTube podcast, atau dua lingkungan nih kan, dua lingkungan yang berbeda. Lebih nyaman di mana, Mal? Sebenarnya tetap nyaman stand up comedy sih. Stand up comedy. Karena stand up comedy itu kayak lu bisa nyalurin keresahan lo gitu. Dan gue tuh sebenarnya orang yang paling nggak bisa teamwork kayaknya sih ya. Gue tuh makin kesini tuh nyadar bikin band tuh konflik ada gitu. Bergabung sama komunitas stand up ada aja konfliknya ada. Genio tuh nggak ada lagi lagunya konflik. Nggak ada konflik. Sebenarnya maksud Gania motor. Gania nggak ada tapi nggak ada konflik. Enggak, ya maksudnya bukan nggak ada konflik. Maksudnya gue tuh orangnya suka kayak ayo dong cepet. Mungkin orang lain kerjanya nggak cepet gitu. Gua aja sampai sekarang edit YouTube masih sendiri kan. Karena editor selalu berantem sama editor, kerjanya lama. Padahal kalau gua ngedit sendiri lebih cepet. Gua yang prank BH aja itu sebenarnya editor kan, karena editor mungkin salah masukin gitu, nggak di-cut. Yang anak kecil itu. Iya, nggak di-cut, jadi akhirnya kemasuk di situ. Gitu. Jadi masalah. Ya tidak terkontrol samamu. Tidak terkontrol karena waktu itu ada kerjaan ke puncak, kalau nggak salah lagi tour stand up atau apa gitu, gue lupa. Jadi nggak mantau ngedit ya, jadi by phone aja. Di situ ternyata gue nggak lihat, kalau gue percaya aja sama dia, dan dia juga kayak oh enggak nih, kayaknya dari kemarin jokes kita begini, gua rasa ini nggak apa-apa gitu. Akhirnya jadi masalah. Nah, gue nih yang YouTube. Iya.
YouTube awal-awal muncul GGS tuh banyak pro kontra, banyak yang ngeceng-ngecengin. Ya, gitu. itu fenomena maksud aku. Ya. Ada sekelompok anak muda gitu rame-rame bikin itu. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang gak bagus. Iya, Iya. banyak yang bilang ini apa nyinyirin lah kayak gitu. Iya. Tanggapan lu gimana tuh? Sebenarnya itu pada saat itu tuh dinyinyirin karena Arab ngomongnya kasar di liriknya dia kan. Iya. Yang dimana akhirnya menginfluence semua orang sekarang ngomong kasar. Ngomong kasar, betul. Itu tuh memang gue ngerasa kalau the real influencer itu ya anak-anak ini gitu. Oh. Men, lu nggak? Wes. Kayak udah pada Tapi jujur aku baru kali ini ngomong Kemal bener tuh baru ini nih kayaknya. Jadi Karena gitu Kemal ya. jarang nggak pernah ngobrol kayak begini, Iya. nggak pernah ngomong Ya, yang bercanda emang aja ini. kita. Kadang bercanda, podcast Bercanda hancur aja aja. bercanda. Bercanda. Isi Kalau Gitu. off air omongannya Kemal. Coba dong yang Holy Wings baterinya. Oh iya benar. Nah, itu karena mungkin karena dulu Iya. itu gitu ya. Ya di kita tuh apa namanya mendobrak batas-batas Yang biasa kita tonton. Yang bisa kita tonton gitu. Kan YouTube lebih dari TV karena pada saat itu TV main aman, di YouTube kita nggak aman. Walaupun sekarang akhirnya jadi YouTube jadi nggak aman semua gitu loh. Jadi ada orang meninggal tetap ngevlog, kayak ada lah gitu. Ada. Ya ada lah siapa lah orang Iya. Kamerun lah. Berita. Channel berita. Channel Bulgaria berita. lah orang Kroasia gitu ada lah. Nggak, channel berita kan pasti Iya, ngeberitain ada lah, gitu. setelah berpulang Kalian- gitu. kalian sampai 5. Ya Allah. Sampai 5. Maksud aku nggak usah dilurus-lurusin, semua juga udah tahu. Iya. Sampai 5 tuh. Iya gitu. Yang Ada Bulgaria. aja gitu. Maksudnya kemarin prank sampah apa segala macam. Kita tuh awalnya kita mendobrak apa yang jadi batasan kita dobrak karena di TV nggak bisa. Tapi akhirnya jadi kebablasan gitu Ya, loh. Dulu gue tuh ingat banget ngomongin tentang Yo Yeezy sudah siap, ngomongin sepatu mahal. Iya. Akhirnya jadi tren kan. Maksudnya akhirnya semua orang sneakers jadi hype, jadi apa segala macam. Padahal cuma ngomongin Yeezy mahal nih harganya. Zaman dulu siapa sih yang ngomongin sepatu mahal di YouTube gitu? Iya. Nggak ada. Jadi emang akhirnya abis itu ada scene sneakers lagi yang akhirnya keluar. Wah ini anak muda sotoy banget. Akhirnya yang OG-OG-nya keluar, yang apa yang real anak sneakersnya Sultan yang keluar. bener-bener sepatu Iya ratusan akhirnya juta. keluar. Jadi emang itu sih yang dilakuin dari dulu adalah mendobrak batasan-batasan ini. Yeezy gua udah siap yo. Nah iya, akhirnya kan lu sekarang pakai Jordan jadi keren gitu. Maksud gue bikin sepatu Jordan. Iya, gitu kan. Sepatunya anjay. gitu loh, Tapi mendobrak batasan gitu. jujur ya Mar, suaramu jelek Mar. Iya. Kalau itu semua orang udah bilang kalau itu. Aku sih nggak apa-apa. Tapi memang Tidak tidak jelek, dipungkiri. berkarakter. Bagus. Berkarakter. Regen Karakternya bagus. jelek. Ya. Itu juga kan. Dari misalnya sepatu. Bener kau bilang anak. Mau ngomong apa? Enggak. Anak ini sotoy sepatu OG-nya keluar. Iya, Di betul. rap juga gitu kan zaman Iya. Yonglek. Iya, Yonglek. Repot-repot, Sampai heboh-heboh. akhirnya didis sama Banyak orang. Iqbal. Banyak. Akhirnya keluar. skena rap. Akhirnya skena rapnya naik, begitu semuanya kitanya udah berhenti juga, akhirnya jadi turun lagi. Maksudnya secara nggak langsung hype-nya jadi turun. Oh. Jadi kita tuh memang dihujat, tapi percaya nggak percaya kita yang jadi naikin scene itu. Jadi memang butuh orang-orang kayak kita yang suka dihujat-hujat ini. Iya. Lu jadi kayak bisa bilang kayak anti hero-nya lah ya. Mungkin gue nggak akan ngomong diri gue kayak gitu sih. Cuma secara nggak langsung gue baru nyadar bahwa kayaknya ngedrive ke arah situ gitu. Kita kan ngomongin siapa influencer nih, influencer tuh yang bisa ngerubah satu bidang jadi hits banget. Iya. Ya Bener itu sih. anak-anak, ya itu timnya Radit, Gilang Baskara, Boris, habis itu timnya Iya, bener. GGS, ganteng-ganteng swag. Iya. Dan yang kerennya tim-tim ini ya, maksudnya semuanya itu Iya. Jovi Andovi sukses dengan bidang masing-masing. Sukses semua, bener. Arabnya sukses pertama kali masuk Times Square. Gua nggak tahu ya, mungkin dia pertama atau enggak, tapi Virginius kan masuk Times Square. Iya, betul. Yang Lex ngapain sekarang? Ngapain yang Lex sekarang? Ada. Ada. Bitcoin. Kenapa? Kripto. Sama Pestor ya. Konten sama Putra Siregar. Oh iya. Ada ngeprank sama Pestor. Enggak, yang Lek Mas sekarang lagi bikin manajemen sendiri itu. 101. Oh bukan main kripto ya? Bitcoin nggak ya? Enggak. Itu Indra Kens. Oh iya beda lagi ya. beda Oh, orang. itu keling. Ayo udah keling. Iya. Iya sama sih ya. Iya. Cuman nggak ada tato cepet aja. Iya. Sama. Iya, maksudnya semuanya sukses dengan bidang masing-masing gitu loh. Iya, betul. Mereka benar terbukti
kita itu bukan nyari sensasi doang, tapi kita memang punya skill masing-masing. Betul. Ternyata dibuktikan sekarang tuh pada punya karyanya. Punya karya dan sukses gitu. Mungkin ya kalau misalkan geng-geng ini tiba-tiba kita main kripto, main Bitcoin, mungkin viral banget di Indonesia gitu. Bisa sampai viral parah gitu. Udah kayak Elon Musk ya? Iya mungkin. Lo tweet apa turun Bitcoin. Wah, mungkin kita bilang Bitcoin jelek bisa turun beneran gitu. Keren. Kayaknya geng ini tuh emang si Young Lex dan kawan-kawan ini kayaknya punya segitu power, segitu kuat ya gitu. Menurut gua gitu loh. Atau mungkin powernya tuh kayak nggak tahu ya, kayak diomongin jelek akhirnya naik justru gara-gara itu kali jadi meledak ya. Mungkin juga karena gue sebenarnya tidak pernah menyalahkan kontroversi sih Gen. Iya, Kalau bener. gue karena menurut gue itu gue sering banget ditanya pas lagi seminar gimana caranya jadi content creator yang sukses atau punya banyak viewers. Gue bilang ya selain ya kita harus punya persona kan gitu, kita diajarin di stand up ya, kita harus punya persona, kita harus semangat, kita harus bidang yang kita kerjain itu sesuai dengan passion kita dan keresahan kita, itu kan kita diajarin. Ada satu lagi yang sebenarnya nggak pernah diajarin karena kita takut ini bidang disalahgunakan, yaitu adalah kontroversi. Kontroversi itu sebenarnya boleh banget dipakai Gel. Betul. Untuk nge-boost. Tujuannya apa? Nge-boost doang supaya orang notice nama lo, terus lo kasih tahu bahwa lo sebenarnya punya kualitas gitu. Nggak semua orang lo punya misalkan kita ngomong Bleacherings lah. Kalau dia nggak sekontroversi itu, ya apa dia didengar pemerintah gitu maksud gua. Benar. Suaranya ya. Dia mungkin nggak sekontroversi itu, tapi butuh hal-hal kayak gitu untuk didengar sama pemerintah misalkan, atau didengar sama orang-orang yang berkepentingan gitu. Iya. Jadi buat boost aja. Takutnya disalahgunakan, jadi malah orang menganggap bahwa jadinya Nyari sensasi aja, terus, kontroversi padahal aja. nggak punya karya. Iya, nggak gitu. punya karya, padahal nge-boost kontroversi supaya gue tuh punya karya yang bagus loh, lu lihat akhirnya yang tadinya benci jadi suka sama lo. Aukarin misalkan, gue nggak menyalahkan Aukarin gitu, karena sebenarnya ternyata Aukarin punya kualitas. Berarti kan kontroversi yang dulu dia bikin mungkin atas dasar mungkin nggak tahu itu salah atau mungkin itu adalah strategi dia ya. Tapi kan sekarang kebukti banyak kontroversi di Indonesia malah jadi host TV dan laku banget gitu. Lutfi Agizal contohnya. Siapa itu ya? Sosok nggak tahu gitu ya. Iya banyak. Tapi kan banyak orang menggunakan kontroversi, ya udah habis itu hidupnya dari kontroversi aja. Lutfi kontroversi. Iya, jangan pura-pura nggak tahu. Lalu kalau misalnya Lutfi Agizal disetujuin itu somasinya, lu di penjara mal. Ya nggak apa-apa juga. Kau yang mempopulerkan Anjay, malah jadi Anjayani. Ya. Ada itu bikin lagu lagi dia. Aneh bener ya. Iya, Anjay aja sampai segitu hitsnya kemarin padahal yang bikin lagu gua Young Lex gitu-gitu ya. Iya. Maksudnya apapun yang lagi hits pada saat kemarin ada sangkut pautnya, ini Kemal, ini Young Lex, pasti ada begitu-begitu. Emang udah direncanain kah pas sebelum bikin? Nggak ada. Emang ternyata kita segini ya gitu. Iya, tadi kan gue sempat bilang di awal kalau terlalu ambisius malah gagal. Kita justru harus nothing tulus. Makanya kok nggak ada harapan apa-apa. Maksudnya nggak ada. Ya jalan aja gitu ya. Juara stand up komedi juara 3 orang minggu pertama langsung bottom 3 kok. Bisa juara 3 karena gue bodo amat. Maksudnya kayak ya udah gue absurd aja gitu. Malah absurd gue menginspirasi komika lain untuk jadi absurd juga. Real Bagus influencer. Ini bagus nih. Walaupun sempat dibunci komunitas gue ya, kayak Kemal apa sih absurd, nggak lucu, nggak ada materinya. Sempet gue ada momen kayak gitu, dibenci sama komika yang lebih senior yang mungkin lebih struktural nulis materinya gitu loh. Tapi gue mah bodo amat. Yang mentor itu. Enggak. Ernest baik. Gue kan nanya senior. Lu ada masalah apa sama Ernest sih? Gue mah nggak ada. Tapi terlepas dari Kemal. Lu juga ya di podcast hancur jadiin judul gue benci Ernest. Ya kan clickbait aja biar clickbait. Soalnya kan gue nggak pernah main apapun di film Ernest gitu. Terlepas dari kesimpulan. Gua pernah nulis, cuman nggak jadi. Iya. Gara-gara MLI. Itu. Jadi yang Ernest apa ML ini? Indra Frimawan. Karena dia yang nge-tweet, nggak mau ngaku. Indra Frimawan. Iya. Tapi terlepas dari cerita Kemal, kalian nyadar nggak sih kalau Regen mirip siluman salak? Siluman salak apa? Wajunya. Wah, ini musim dingin, Boy. Wah, orang lagi summer. Iya, enggak juga ya. Emang musim dingin. Kita lagi mendung. Mal, apa? Nih, siluman salak. Kok termasuk Kenapa siluman salak gue jadi kepikiran? Pakai kalung begini, pakai begini. Rapper, karena gue ininya kan gue rapper dan masih ada hubungannya sama takraw gue.
Jadi akarnya tuh takraw. Akarnya tuh takraw. Dari ini ya. Kalau lu kan basket. Basket. Kalau gua Riken takraw. Iya, makanya lu jadi tekong habis itu jadi lekong. Tapi kan sekarang Kemal tuh lagi seneng sekali. Lagi senang sekali ngomentarin netizen Indonesia gitu. Kayaknya beberapa kasus yang rame itu Kemal memberi tanggapan. Bahkan yang paling baru yang Bulgaria itu orang yang Bulgaria, Modric ya gitu. Iya, Luka Modric ini. Apa kemarin yang ngevlog itu kan ngevlog Kemal juga bikin statement gitu. Bikin statement juga. Yang salah tuh netizennya, apa influencernya, atau siapa? Menurutmu apa Mal yang terjadi sama netizen Indonesia dari sudut pandang sebagai Kemal? Orang yang sudah lama dihujat, yang akrab dengan netizen, dan kata-kata kasarnya, sangat dekat dengan netizen ya. Kalau menurut gua tuh sebenarnya tuh iya tadi, kan gue tuh termasuk yang menggunakan sarana, gue kontroversi tuh nggak direncanain, ternyata itu salah gitu aja ya, emang begonya gue aja. Tapi gue kalau lu makin kesini tuh makin berumur dalam pengertian lu nambah umur. Makin tua lah ya. Makin tua itu makin gimana ya, makin kayak ini tuh salah gitu. Melihat sesuatunya jadi benar gitu ya. Iya, maksudnya kayak ini tuh ada yang salah dan dengan kekuatan yang kita punya, kenapa nggak kita speak up sesuatu yang ngedrive? Kan tadi bilang, gue bisa aja menginfluencer orang untuk akhirnya bikin lagu rap atau apa misalkan gitu. Nah ini sekarang gue gimana caranya menggunakan power gue untuk, oh ini salah loh, ini kayaknya yang bener kayak gini, gitu aja ya gue mungkin sedikit dari banyak orang lah yang bisa mempergunakan itu. Jadi gue daripada gue mengiyakan, ayo gunakan terus kontroversi. Kayaknya udah momen dimana gue ngasih tahu sesuatu yang bener aja, gitu loh. Ini makanya lo mengomentari itu. Iya, gue mau komentari karena kebetulan itu keresahan gue juga. Gue ngerasa ini udah salah nih, gue udah resah sama ini. Kayaknya gue harus speak up deh. Itu hal yang dulu nggak pernah gue lakuin karena gue nggak berani kan. Takutnya gue nyinggung siapa. Tapi makin kesini kayak gue udah sering dihujat kemarin ya, gue speak up aja deh. Kalau menurut gue itu salah ya salah aja. Tapi lu nggak takut diserang sama fansnya atau apanya gitu? Gue pernah diserang sama fans Persib aja pernah. Iya. Maksudnya itu menurut gue Persib serem banget lu. Iya, gara-gara komentari ini ya, timnas ya. Iya, itu aja. Itu menurut gue udah sesi yang paling serem dalam hidup gue. Bola tuh udah serem dah. Udah serem banget. Apalagi cuma diserang fans-fans yang dari Bulgaria ini, maksud gue kayak udahlah. Nggak berasa di gue mah. Gue pernah kalau fans yang bola ini bener-bener kayak gue mau disamperin ke Jakarta, udah begitu. Jadi ya itu udah momen dimana udah paling serem. Jadi begitu gue ngomentarin dan selama opini gue benar, ya udah nggak apa-apa. Gue sih tetap maju, mau diserang gimana pun selama opininya benar tetap maju gue. Gitu. Lu menilai opini itu benar dari mana? Biasanya ada temen ngobrol atau apa gitu? Atau ada butuh kayak ngobrol sama lawyer misalnya lah. Kayaknya kejauhan dah. Paling kayak temen, menurut lu gue pengen ngomong gini. Iya, gue ada sekarang kayak gitu. Karena kalau dulu gue nggak akan ngomong kayak gitu ke orang, gue langsung duluan aja. Kayaknya ngobrol dulu, lakuin dulu baru berpikir. Jadi diserangnya pas udah ngelakuin. Nah makin kesini, gue karena sering diserang kemarin, gue jadi jauh lebih responsibel. Jadi gue lebih tahu batasannya mana yang salah, mana yang enggak. Jadi lebih dewasa aja gitu. Menentukan ini salah emang, ini benar. Jadi gue based on pengalaman gue, karena makanya pengalaman itu adalah tempat belajar terbaik kan. Betul. Itu benar. Makanya nggak apal ya itu sekolah. Kenapa begitu? Banyak nih episode ini potongan-potongan TikTok nih malu. Iya, dipotong-potong gitu ya. Iya, belajarlah itu dari pengalaman, itu yang gue lakuin. Makanya sarjana itu buat gue nggak terlalu penting buat gue. Karena sarjana itu gunanya cuma 2. Yang pertama adalah ngelamar anak orang. Yang kedua, karena ditanya kan sarjana belum gitu. Yang kedua adalah kalau kita udah nggak sukses gabung parpol. Berarti maksud lu banyak orang-orang parpol yang cuma modal sarjana. Modal sarjana doang. Kalau berdasarkan parpol di Argentina begitu ya. Argentina. Itu kita ngomongin Argentina. Iya. Kita ngomong Indonesia mah bagus. Orang ada tesnya, ada masuk parpol harus gitu. S1, S2 bener. Pantes kemarin itu si Aguero mau masuk PAN. Lu nyebutin partainya. Partai Argentina Nasional. Iya.
Kan PAN itu Partai Argentina Nasional. Yang di Argentina. Yang di Argentina. Iya. Kayaknya kita terlalu banyak ngebahas urusan politik negara lain deh. Iya. Ya apa sih? Berarti sekarang kita ngomongin politik negara sendiri ya. Tapi terima kasih lah. Terima kasih banyak ya. Thank you Mal ya udah main mau ke mampir. Geger Mal ya. Iya, thank you ya. Aduh. Tapi akhirnya Maaf apa kalau ya? nggak lucu ya. Nah, tapi Enggak, ini akhir- bener. Gua bukan nyari lucunya justru. Maksudnya Geger ini kan emang pengen buat Geger aja. Dan banyak juga sesuatu yang dulunya aku pertanyakan sekarang udah dari orang yang Terjawab. langsung akhirnya terjawab. Iya, betul. Gitu. Ya padahal kok bisa WhatsApp aja, nggak usah butuh konten juga sih. Nggak, emang Lu kayak gitu. yang ngerekam orang meninggal lu nyari konten. Cuma kan sekarang klarifikasi. Iya. Oh, iya. Mungkin. Ini kan juga sebagai rumah baru Kemal. Oh iya, tema Indonesia. Iya. Ditunggu lah jadi host acara inilah. Iya. Semoga lah ya. Jajan sepatu. Mungkin jajan sepatu disponsorin tema Indonesia biar ada duitnya. Boleh. Nanti kita jajan sepatu ada Camp Footwear. Woi. Jajan sepatu itu. Langsung cari di e-commerce, Camp Footwear. e-commerce. Ada berapa warna, Cam? Baru 2, udah 3 kan, udah 3. Ada yang hitam putih. Nanti mau bikin yang baru-baru lagi deh. Ya. Wah. Iya kan? Thank you ya, udah lah. Mal ya. Oke lah. Sukses ya bisnis sepatu. Amin, Untuk ya. apapun yang kau kerjain sekarang sukses deh pokoknya. Amin. Iya, Tetap itu menjadi Kemal yang baik, Kemal yang ramah, Kemal yang Asik. membumi, Iya, yang slow. yang slow, yang sutradara. yang asik lah gitu Iya. ya. Iya, yang Kalau ada film, ajaknya teman-teman stand up lah ya. Ya. Iya. Jangan YouTuber mulu yang lu ajak ya. Ya udah enggak sama YouTuber udah si nggak. anak stand up aja lah udah. Iyalah, Ya, gua siap. bisa. Actingnya kurang. Sampai ketemu lagi di Geger. Bercanda.